Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas Bimira. Apa kabar Mas Rio? Alhamdulillah, kabar Dari mana, Mas baik. Rio? Dari rumah ini. Iya. Lagi ngapain Mas Bi? Kali ini kita sudah wiring ban bonsai waru lokal Mas Rio. Ini tadi barusan selesai dan kebetulan Mas Rio langsung saja ke sini tadi. Jadi ya ini jadinya. Tapi masih belum Mas Rio. Ini masih penanganan yang pertama. Jadi ini tahap-tahapnya masih ada banyak Mas Rio. Oke, buat teman-teman yang khususnya yang baru mulai belajar bonsai ya, kali ini kita harus memakai di lingkungan kalian, tepatnya di dekat-dekat rumah kalian ya, untuk pemula. Gak perlu kita mencari kimeng, santigi atau yang lain ya, khusus waru lokal pun juga bisa dibonsai teman-teman. Kali ini kita lagi proses wiring teman-teman, seperti ini ya. Ini dengan gaya twin teman-teman. Berarti kalau bonsai ini gak harus beli ya? Enggak harus beli, Bikin Mas. sendiri bisa nggih? Bikin sendiri bisa Mas Rio. Oke. Jadi buat para pemula nggak usah takut. Kalau teman-temannya mempunyai kimeng ya harus beli kimeng. Itu nggak boleh tiru-tiru. Oke. Waru lokal pun juga bisa Mas Rio. Bisa ya. Buat Mas Bime masih ngelanjutin ya. Oke. Loh ini setelah dibersihkan tadi ya. ya. Rencana mau diapakan? Selesai ini ya? Nah, selesai ini baru kita tunggu dulu Mas Rio. Tunggu percabangannya. Oke. Nah, tunggu percabangannya dulu baru kita wiring lagi. Tapi sebelum itu ya harus kita itu Mas Rio, ganti media dulu biar subur. Ini paling akarnya sudah banyak Mas Rio, seperti putih-putih ini ya. Nggih. Nah, ini harus kita potong. Nah, ini potnya juga akan kita besarkan, jadi biar cepat pertumbuhannya, biar subur dan bisa membentuk percabangan lagi Mas Rio. Mas Bime, kalau boleh tanya nggih, ini Siap. jenengan ini dari dongkel atau bagaimana untuk bahan warunya ini? Nah, kalau bahan baru ini kita mendapatkan pada saat kita lagi mancing Mas Rio. Mancing. Ah, iya, mancing. Oh, berarti tidak ada niatan gitu. Ya, waktu itu kita lagi mancing dan ini ada di pinggir kali Mas Rio. Ini bisa disebut dengan waru doyong seperti di lagu-lagu ya. Oh, waru doyong. Oke. Kemudian Jadi saya ambil dan saya bentuk Mas Rio seperti ini. Tapi ini kurang lebih udah 3 bulan Mas Rio. 3 bulan. 3 bulan nih. Sudah terobos dan sudah di pruning ya? Ya, sudah di pruning. Ini kurang lebih, tapi gini Mas Rio. Tapi dulu kan ada percabangan sedikit-sedikit ya. Jadi kita biarkan biar memancing untuk pertumbuhannya. Kalau kita nolkan, nah itu cukup lama Mas Rio. Kalau kita nolkan cukup lama, kalau kita tunasnya satu, kita biarkan. Nah, itu memancing pertumbuhannya biar tambah subur dan cepat memanjang perantingan dari waru doyong tersebut. Gelang tuh apa? Untuk tanahnya itu biar subur. Nah, campurannya apa aja Mas Bime? Pertama dari pendongkelan waru tersebut ya, kita tidak boleh untuk memakai pupuk kotoran kambing Mas Rio. Kenapa tidak boleh? Itu membuat busuk dari perantingan tersebut ya. Jadi ini yang kita pakai itu adalah tanah dari bambu. Tanah dari Ya, bambu. dari bambu ya. Daun-daunnya juga bisa Mas Rio untuk dipotong-potong, dibuat jadi pupuk organik Mas Rio. Itu cukup bagus juga tanah dari bambu tersebut. Itu yang paling recommended ya untuk waru yang baru di dongkel. Iya. Tapi kalau buat pasir kali juga bagus lagi, tapi lebih bagus lagi dengan tanah bambu Mas Rio. Tadi mempercepat pertumbuhan waru tersebut. Untuk pencampurannya komposisinya berapa kira-kira Mas Bime? Tapi kalau pakai kalau pakai tanah bambu kita nggak usah dicampur Mas Iro. Jadi
tanah bambu saja sudah bagus. Sudah cukup. Sudah cukup. Oh, berarti praktis murah gitu. Iya, praktis murah. Jadi kalau sudah perintingan seperti ini, baru kita boleh untuk memakai kotoran kambing Mas Rio. Dikasih sekam mentah, dicampur, nah bisa tumbuh subur. Jangka waktu kurang lebih berapa berapa bulan? Kurang lebih mungkin 3 bulan lagi Mas Rio untuk kita menyuburkan ini dulu ya. Siap-siap. Biar perantingannya banyak. Oke. Oh ya, ini selain waru ini banyak sekali ya lah. Ini samping saya ini santigi. Iya, Nah. santigi dong Mas Rio. Santigi kan terkenal untuk bunga yang rumit perawatannya. Oh iya. Biasanya ada yang mati lah. Ini kok sampai seger nih gimana ini Mas Pime untuk perawatannya nggih? Untuk perawatan dari santigi tersebut kita harus memakai pasir malang dicampur dengan sekam mentah Mas Rio. Sekaman. Ya, perbandingan pasir malang 2, sekam mentah 1. Dan harus kita memakai kotoran kambing 1 juga perbandingannya. Dicampur dari 3 bahan tersebut biar membuat santigi itu tetap subur dan bisa terlihat mengkilat daun dari santigi itu tersebut. Oke. Lah Mas Pime, Ya. apa mau sampai sampai lupa Rek, ya. Santigi, oke. Santigi tersebut itu dari biji Mas Rio. Ada biji nih ya? Iya, kebanyakan dari ya? biji. Oh, bagus. Tapi ada juga yang dari cangkok, tapi yang cangkok udah laku Mas Rio. Oh, siap. Jadi ini tinggal yang dari biji kita bentuk dengan mami tersebut bahan bonsai sentiginya. Oh ya, ini ya, ingat lagi nih Mas, ini kan banyak ya rekan-rekan itu yang pakai kayak Dexter ya, kayak gitu loh. Itu menurut jenengan gimana itu? Lebih baik alami atau gimana? Kalau saya sendiri ya, menurut saya sendiri kita memakai alami Mas Rio. Kita udah dikasih sama Tuhan ya untuk dari menyuburkan ini harus kita itu olah. Seperti dari kotoran itu bisa, kotoran kambing, terus lidah buaya itu bisa, terus dari kulit pisang pun itu juga bisa Mas Rio. Kulit pisang. Ya, itu pun juga bisa. Bisa. Iya. Oke. Ini banyak ini koleksinya ini. Sisi. Sambil tanya-tanya nggih. Siap. Nah, Mas Pime ini untuk wiring jenengan sendiri ta ini? Nah, khusus wiring ini dulu kita juga ada yang dapat dari teman, terus kita proses lagi Mas Rio. Jadi ada yang kita buat sendiri dan ada juga dari teman, terus kita buat seolah-olah kita bisa mempertambah atau mempercantik dari pohon itu tersebut. Siap loh. Cantik-cantik ini dulur-dulurku. Kalau boleh tahu Mas Pime, untuk per pohon berapa ya ini? Oh, kalau untuk itu santigi. menurut saya ya, kalau penjualan dari saya kan beda-beda tiap orang. Kalau saya jualnya mulai harga 100.000 sampai seterusnya Mas Rio. Kalau bahan santigi. Kalau yang bahan-bahan masih belum bentukan, kita menjualnya dengan harga 35.000. Oke. Nah, untuk kalau orang-orang awam ya, kan banyak yang takut untuk merawat santigi lah. Menurut jenengan bagaimana solusinya atau cara-caranya gitu loh? Siap. Kalau buat untuk merawat santigi itu sebetulnya ya juga lumayan rumit Mas Rio. Tapi khusus buat para teman-teman ya yang suka itu ya, yang barusan suka dengan santigi tersebut, kita harus menggunakan pasir malang Mas Rio. Jadi kita tidak boleh untuk membuat dari tanah pasir kali atau juga tanah bambu. Lebih baik kita memakai yang itu pasir malang. Kenapa kok kita memakai pasir malang? Itu biar poros Mas Rio. Tujuan utamanya itu nggih poros itu. Biar poros. Jadi bisa airnya itu biar cepat keluar dari bawah. Oh ya, untuk harganya nanti kira-kira itu bisa digoyang atau gimana Mas Pime? Bisa Mas Rio, Bisa masih ya, tetap semuanya bisa. bisa digoyang ya. Siap. Oke. Nanti untuk nomornya Mas Pime saya taruh di deskripsi ya. Kalau boleh tahu Mas Pime nomor HP-nya berapa nggih? Kalau nomor HP
Untuk kali ini saya lupa Mas Rio, tapi Mas Rio bisa dicantumkan di deskripsi. Bagus. Kalau alamat rumah, apa lupa juga? Alamat rumah Buduran Sidokepung, RT 11 RW 3 Dapur Noguwo. Untuk nama saya sendiri bisa disebut Koko Mas Rio. Tapi buat teman-teman yang sudah kenal saya biasanya memanggil Pime. Oke. Nah, telah Mas Bim ya, alias Mas Koko. Ya, insya Allah sedesa Sidokepung tahu lah Mas Bim bonsai gitu aja. Ini banyak juga ini loh. Ini juga ada kimeng loh. Kimeng on the rock loh, spesial ini loh. Tuh. Ini bentuk Mas Bim. Itu formal Mas Rio kalau itu on the rock. Iya. On the rock. Ini sudah laku apa belum? Itu dulu sempat ditawar dengan tetangga saya ya. Tapi masih belum saya kasihkan karena belum cocok dengan harga tersebut Mas Rio. Siap-siap. Kan bonsai itu butuh proses yang lama. Jadi kita harus itu dari harga tersebut iya. Gak boleh ya. Eman-eman kalau susah-susah. Bonsai itu lama Mas Rio, enggak cepat instan seperti buat mie goreng ya, Indomie. Indomie yang tadi buka bungkusnya. Iya Mas Bime. Siap. Nah, harganya berapa Mas Bime ini? Kalau harga dari kimeng itu tersebut kita menjualnya dengan harga 400.000 tapi bisa dinego Mas Rio. 400 bisa digoyang Iya, ya. kalau kirim-kirim masih belum bisa Mas Rio ya. Masih belum bisa. Lebih baik COD bisa dilihat dari bahan-bahan kami ya. Baju-baju kami bisa dilihat. Tujuannya COD kalau Mas Bime itu biar calon pembeli lebih puas ya. Di sini kan banyak sekali loh. Jenengan tinggal pilih. Nah, mungkin ada yang kurang cocok satu, lainnya ada yang cocok. Soalnya banyak, jelas bingung loh. Nah, itu ada cemara juga nih. Ya siap Mas Rio. Tapi kalau yang cemara ini udah laku Mas Rio. Waduh, emang. Kalau ya? itu sudah dibeli sama orang Beratang ya. Oh, Beratang. Iya. Wow, Ra. Itu Belan-belan cukup ya cukup jauh juga. Cemara ini juga laku Mas Rio. Ini laku dengan harga 650 Mas Rio. Ini 650. Ya, 650. Cuanti kira ini Tapi masih ini kan takutnya orangnya kan baru ganti pot. Nah, takutnya orangnya stres Mas Rio. Jadi sementara ditaruh di sini dulu, kalau habis seminggu baru diambil dari sini. Sudah ada perjanjiannya Sudah gitu. ada perjanjiannya. Nah, Mas Bime ini juga orangnya baik hati loh. Siap. Soalnya apa? Ini juga nitipkan ini juga nyirami juga toh. Ada biayanya juga Kak untuk nyirami ini. Khusus dari biaya tersebut tergantung sama Pemilik. teman-teman ya. Tapi yang menurut saya ya bonsai itu cukup rumit juga buat diproses ya. Jadi ya harus dikasih harga lah. Oke. Waktu Siap. sebelum almarhum ayah saya meninggal ya, bapak saya, Bapak Sukimin almarhum, itu saya sudah dipelajari untuk